Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan kami hormati Ketua Jam'iyah Al-Muhsinin dan juga staf-stafnya. Dan kami hormati para hadirin semuanya, khususnya tuan rumah Abah Haji Rosyidi sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusannya dan dijauhkan dari mara bahaya dan juga dijauhkan dari penyakit. Amin Allahumma amin. Dan yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat-nikmatnya lah, khususnya nikmat iman Islam, panjang umur dan keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuajahah dalam majelis yang penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Abang. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita bisa mengenal ajaran Islam, bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Langsung saja untuk menyingkat waktu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal arda minha arba'un hurum. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa Allah menciptakan atau Allah memiliki 12 bulan, dan di antaranya ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban, di setiap kita mempunyai kewajiban untuk hafal dengan bulan-bulan Hijriyah. Jadi wajib, di setiap umat muslim wajib dia menghafal, paham dengan bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Itu harus hafal. Jadi kalau zaman dulu nih, orang-orang yang tua-tua itu makanya bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi, bukan Januari, Februari, meskipun dengan istilah yang lain. Kayak Muharram, kalau orang Madura mengatakan bulan Sorah, kalau orang Jawa mengatakan bulan Suro, karena memang ada Asyura. Kalau bulan Sya'ban dan Rebe dan lain sebagainya, itu hanya istilah saja, tapi pokoknya mereka menggunakan bulan-bulan Hijriyah dalam kesehariannya. Kenapa kalau kita wajib menggunakan atau hafal bulan-bulan Hijriyah? Karena semuanya yang disebutkan dalam kitab-kitab itu, termasuk masalah zakat, syaratnya zakat itu ada haul, ada nisab. Haul ini haul yang artinya 1 tahun. Ini makanya bulan Hijriyah. Haul. Kemudian juga dalam masalah iddah, 4 bulan 10 hari. Nah, ini 4 bulan digunakan 4 bulan Hijriyah, bukan Januari, Februari, Maret, April, tapi Muharram, Safar, dan seterusnya.
Karena ada selisih beberapa hari. Dan ini sangat berhubungan dengan hukum. Termasuk masalah sholat. Jadi sebagai orang tua ini mempunyai kewajiban untuk memerintahkan anaknya yang umur 7 tahun untuk sholat, puasa dan sebagainya. Nah, 7 tahun ini 7 tahun makanya bulan Hijriah. Kalau zaman sekarang enak nih. Ada Google, semisal panjangan nggak tahu nih. Kelahiran 3 April tahun 1970. Iki hijrahe piro iki? Tinggal klik nang Google 3 April 1970 berapa hijrah nanti keluar. Semisal berarti tanggal 10 Rabiul Awal tahun sekian. Jadi 7 tahun orang tua mempunyai kewajiban memerintahkan anaknya untuk sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah 7 tahun itu makanya hijriah. Dan ketika 10 tahun maka orang tua ketika anak meninggalkan sholat wajib untuk dihukum, dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang sampai menyakitkan apalagi sampai mencederai. Nah dalam masalah sholat ini, nah kalau kita katakan anak balik itu 9 tahun, perempuan kan minimal haid itu 9 tahun. 9 tahun balik, tapi sampai umur 12 gak paham masalah sholat. Makanya mulai 7 tahun diperintahkan agar terlatih melakukan sholat dan juga bisa mengenal atau tahu tentang tata cara sholat yang sesuai dengan syariat, dalam artian sholat yang sah. Jangan sampai nunggu mondok. Biasanya kan mondok ketika SMP, tapi umur 13 pasti balik. Kalau sampai umur 13, umur 15 yang mana sudah balik dan sudah kelewat batas expired, sudah kelewat batas, kok masalah sholat gak paham, masalah rukun, masalah syarat gak paham, berarti sholatnya bermasalah ya. Berarti ada yang kurang. Makanya kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Maksudnya ilmu apa? Ya ilmu yang berhubungan dengan dasar-dasar keagamaan, kayak ilmu fikih dasar, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat. Terus kalau ketika berdagang maka wajib belajar masalah dagang. Kemudian menyinggung sedikit masalah sholat. Mungkin banyak yang sudah hafal, tapi gak apa-apa. Dalam sholat itu mempunyai arkan atau rukun. Kemudian ada sunnah. Jadi ada arkan atau rukun, kemudian ada sunnah, ada syarat. Bisa ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Kita membahas masalah rukun. Arkanus sholat secara global jumlahnya 17. Tapi ulama itu dikelompokkan agar kita mudah untuk menghafal. Jadi ada rukun qauliyah, ada rukun maknawi, ada rukun fi'liyah. Jadi rukun ini sesuatu yang apabila ditinggalkan maka sholatnya gak sah. Jadi diibaratkan oleh ulama itu rukun sebagai kepala. Kalau sunnah abad itu sebagai tangan, kaki, anggota badan. Kalau sunnah hayat sebagai rambut, alis, sebagai hiasan. Nah kalau orang tanpa kepala gak mungkin hidup, pasti mati. Begitu sholat tanpa atau menghilangkan salah satu rukun maka sholatnya gak sah. Kalau sholatnya gak sah berarti sama saja tidak sholat, jadi eman. Nah yang pertama rukun maknawi, lebih enak ya. Jadi rukun maknawi itu yaitu niat. Nah ini niat dalam sholat yang wajib disebutkan, yaitu yang pertama al-qasdu, kemudian yang fardu, dan yang ketiga ta'yin. Fardu qasdu itu berarti usallinya.
kemudian fardunya, kemudian yang ketiga sholatnya apa. Jadi semisal kalau sholat subuh berarti usolli fardhu subhi, itu yang wajib. Usolli fardhu subhi, hanya itu yang wajib. Kecuali jadi makmum wajib menyebutkan makmuman. Selebihnya itu gak harus disebutkan. Misal mustaqbil al-bati rakaataini billahi ta'ala gak wajib disebutkan dalam niat. Yang wajib adalah 3, usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri dan seterusnya. Itu yang niat. Dan niat itu ketika bersamaan dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Kalau sebelum takbir itu bukan niat, tapi itu talaffuz bin niat. Itu disunahkan bagi madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi at-talaffuz atau mengucapkan niat sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Tapi sebagian ada yang mengatakan bid'ah dan sebagian bukan urusan kita. Untuk mempermudah ketika takbir niat dalam hati. Sholli fardhu dhuhri makmuman Allahu akbar dalam hati niatnya. Nah ini ada satu kasus yang memang orang yang dicoba dengan penyakit was-was, bahkan takbir sampai ping 3, ping 5, imame kate rokok baru iso takbir. Nah ini oleh ulama malah sangat dianjurkan untuk mengikuti pendapat ulama yang tidak pakai niat, gak apa-apa. Jadi kalau memang was-was, Allahu akbar kayak langsung takbir, sholli fardhu Allahu akbar, gak perlu niat. Ini sebagai obat. Itu sangat dianjurkan untuk mengikuti pendapat ulama yang mengatakan gak harus niat bersamaan dengan takbir. Itu sangat dianjurkan. Kalau gak waras-waras. Itu yang pertama niat. Nah kemudian arkan rukun-rukun sholat yang qauliyah, yang sifatnya bacaan. Ini hanya 5 ya. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi Allahu akbar yang pertama itu yang rukun. Selain itu sunnah. Maksudnya takbir pindah ke ruku, Allahu akbar sampai Allahu akbar itu sunnah. Yang wajib adalah takbiratul ihram sebagai pembuka sholat. Ini hukumnya rukun atau wajib. Allahu akbar. Itu yang rukun. Kemudian yang kedua surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sawah hafal semua. Al-Fatihah. Nah kabirah alhamdulillah ini sunnah. Surat Al-Fatihah sampai waladhdallin amin. Terus baca surat sunnah. Jadi takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir dan salam, tahiyat akhir, salawat pada Nabi, berarti at-tahiyyatul barakatuh salawat thayyibatullah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang rukun. Yang terakhir salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu minimal. Jadi hanya 5 gitu. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, terus sholawat dan salam. Selain itu bacaan selain itu hukumnya sunnah. Surat, qunut, terus bacaan di antara doa itu semuanya sunnah. Jadi harus hafal. Terus kenapa kita bedakan antara wajib sunnah? Agar ini kasusnya semisal ketika sholat us mepet 5 menit wis masuk asar, sebenarnya duhur tinggal 5 menit. Nek wis diwaca kabeh gak nutut sholatnya. Maka dia harus sholat hanya membaca rukun-rukunnya saja, gak boleh membaca sunnah-sunnahnya. Gak boleh wis mepet misal 3 menit, cukupnya apa Allah akbar sebentar waladhdallin langsung rukuk. Hanya rukun-rukunnya saja. Kalau dia memaksakan membaca kesunahan sehingga baru 1 rakaat keluar waktu, maka hukumnya haram. Itu. Jadi wajib ini harus dibedakan antara wajib sunnah sebagai apa ya ketika dalam kasus seperti itu. Termasuk juga yang paling sering ketika kita jadi makmum wis telat, imam wis lam yalid wa lam yulad, Allahu akbar si maca kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wasilah, imam rukuk. Wah ini masalah. Jadi kalau bagi makmum yang terlambat, maka dia tidak boleh membaca iftitah atau kabira alhamdulillah, langsung baca surat Al-Fatihah, langsung bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar,
bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, baru semisal gak nutut imam rukuk langsung ikut imam rukuk. Jadi kalau gak nutut semisal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imam rukuk langsung ikut imam, gak perlu disempurnakan, dengan catatan dia tidak sibukkan dengan bacaan sunnah, dia tidak membaca iftitah atau kabirah. Kalau baca kabirah jelas-jelas gak nutut, tetap baca kabirah, maka dia gak boleh langsung ikut imam rukuk, gak boleh, harus diganti rugi membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini rukun, sedangkan iftitah ini sunnah, dan itu waktu yang digunakan hanya cukup digunakan surat Al-Fatihah. Kok malah menggunakan kesunahan, maka statusnya bukan sunnah lagi. Jadi sebetulnya gampang, dalam sholat itu sangat gampang, cuma kadang orang itu gak sholat gara-gara sholat angin ya. Sebetulnya gampang, itu yang wajib. Jadi takbir surat Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir sholawat dan salam. Tahiyat awal sunnah. Terus gerakan sekarang rukun yang sifatnya gerakan berarti berdiri bagi yang mampu. Kemudian rukuk yang terpenting adalah ada tumakninah, bacaannya sunnah tapi tumakninah yang wajib. Tumakninah itu berdiam diri dengan kadar bacaan subhanallah, dalam artian rukuk ambaan dhisik no, kurang lebih 3 detik. Ojo langsung misal rukuk langsung ya gak sah, harus ada tumakninahnya dengan kadar bacaan subhanallah meskipun dia gak baca subhanallah. Itu rukuk i'tidal ada tumakninahnya, sujud juga ada tumakninahnya, duduk di antara sujud ada tumakninah. Jadi harus ada jedanya. Itu gerakan dalam salat itu namanya rukun fi'liyah atau rukun yang sifatnya gerakan. Terus duduk tahiyat akhir, itu juga rukun. Jadi kalau orang sholat hanya menggunakan rukun-rukunnya saja tanpa membaca kesunahannya, sholatnya sah, cuma agak sempurna. Dibandingkan daripada dia sholat wis tuwa surat sampai sak juz, tapi rukunnya gak diperhatikan, ya gak sah, percuma. Pas tahiyat akhir gak baca sholawat, langsung salam, padahal sholatnya sampai setengah jam saja, percuma, gak sah. Itu tentang rukun dalam sholat. Selain rukun ada sunnah bagi 2 sunnah abad. Ini sunnah kayak kunut tahiyat awal, ini sunnah abad. Kalau ditinggalkan gak kunut sholatnya sah, tapi dianjurkan sujud sahwi. Tahiyat awal, misal gak tahiyat awal, maka dianjurkan sujud sahwi. Gak sujud sahwi gimana? Tetap sah sujud sahwi sunnah. Sujud sahwi sebagai penambal. Terus selain itu sunnah hayat. Kalau sunnah abad ini kayak tangan, kaki, sunnah abad. Ya wong kalau tangannya urip kan. Orang gak pakai tangan hidup, gak ada kakinya hidup. Itu gambaran sunnah abad. Jadi makanya dianjurkan untuk sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah abad. Dan yang terakhir sunnah hayat, yaitu kayak bacaan surat pendek, terus bacaan ketika ruku, bacaan ketika i'tidal, doa di antara 2 sujud dan seterusnya, itu sunnah hayat. Itu mungkin dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan barokah. Dan mungkin akhirul qouli kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.